Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Guru di program Jari Cerdik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 5 dan 6. Amati gambar berikut. Ini adalah gambar Benny dan teman-temannya sedang bermain bola tangan air. Pada permainan ini adalah kita akan belajar gerakan melempar dan menangkap bola. Jangan lupa, sebelum melakukan olahraga, kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, karena untuk menghindari cedera. Di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-temannya. Benny melempar bola, Edo yang menangkap. Mereka sangat senang bermain di air. Pernahkah kalian bermain di air? Ibu pasti kamu pernah bermain dan sangat menyenangkan, bukan? Nah, bagaimana perasaannya? Kalian bermain bersama teman-teman kalian. Pasti sangat menyenangkan karena bisa bermain bersama. Pengertian bola tangan. Bola tangan merupakan olahraga yang dalam permainannya dilakukan dengan bergu, di mana setiap regu akan berjuang memasukkan bola ke gawang lawan. Karena permainan ini serupa dengan sepak bola pada umumnya, tetapi tekniknya menggunakan tangan. Bola tangan memiliki pemain terdiri dari 4-7 orang setiap regunya. Terdiri dari pemain inti, kiper, dan beberapa pemain cadangan yang digunakan untuk mengganti pemain inti saat terjadi cedera atau pergantian pemain. Sistem permainan seperti sepak bola, namun ada beberapa perbedaan antara peraturan dan tekniknya, sehingga olahraga ini dapat menggunakan tangan dengan pemain yang sedikit. Saat bermain bola tangan, Benny dan Edo bercakap-cakap dan ada kata sapaan dalam percakapan itu. Nah, seperti contohnya, Benny, Edo, lempar bolanya ke aku. Kata sapaannya adalah Edo. Baik Benny, tangkap dengan baik ya, dengan benar ya. Kata sapaannya adalah Benny. Baik, aku tangkap. Edo menjawab, ini Benny. Kata sapaannya adalah Benny. Ini adalah contoh percakapan yang di dalamnya terdapat kata sapaan. Nah, sekarang kamu buat kalimat percakapan berdasarkan gambar yang ada dan jangan lupa kata sapaan. Sekarang Ibu akan berikan contoh antara percakapan antara Siti dan Bariah. Siti berkata, Bariah, nanti pulang sekolah kita belajar bersama ya. Kata sapaannya adalah Bariah. Bariah menjawab, baik Siti, aku akan ajak teman-teman ya. Kata sapaannya adalah Siti. Siti menjawab, baik, aku tunggu di rumah ya. Bariah menjawab, oke Siti. Kata sapaannya adalah Siti. Nah, ini adalah contoh kata sapaan dalam percakapan antara Siti dan Bariah. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengenal tempat wisata. Tempat wisata ada banyak di Indonesia ini. Tempat wisata selain kebun binatang di Indonesia ada Pulau Komodo. Nah, Pulau Komodo ini adalah termasuk kawasan taman nasional di Indonesia, di mana pulau ini terdapat di Pulau Nusa Tenggara, dan Komodo ini sangat dilindungi oleh UNESCO dan termasuk hewan langka. Kemudian Raja Ampat.
Raja Ampat ini adalah salah satu destinasi yang bagus yang terdapat di timur Indonesia, yaitu di Papua. Kemudian ada Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini termasuk juga keajaiban dunia yang terdapat di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian ada Taman Mini Indonesia Indah yang terdapat di ibu kota Jakarta. Nah, ini selanjutnya ada Danau Toba. Nah, Danau Toba ini adalah danau terbesar di Asia Tenggara yang terdapat di Sumatera Utara, yang ada di sana yang sangat bagus pemandangannya. Kemudian ada Batu Skritzo yang terdapat di Jawa Timur, khususnya di kota Batu. Nah, di sini adalah merupakan kebun binatang modern yang ada di Jawa Timur. Nah, dari tempat-tempat wisata ini bisa menjadi pilihan kalian untuk berwisata pada hari libur ataupun pada liburan semesteran. Selanjutnya kita akan membuat kreasi maket kebun binatang. Nah, perhatikan Siti dan teman-temannya yang sedang membuat maket kebun binatang. Siti dan teman-temannya membuat maket kebun binatang. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat maket kebun binatang. Mereka melengkapi cerita dongeng binatang. Kelompok Siti memilih tempat wisata kebun binatang Surabaya. Siti melengkapi dengan cerita Sura dan Buaya. Kita akan belajar tentang mengenal pecahan sederhana, misalnya setengah, seperempat, sepertiga, dan seperempat. Yang pertama, perhatikan yang A, ini adalah daerah yang diberi nama 1, adalah 1 bagian dari 2. Oleh karena itu, daerah tersebut menunjukkan pecahan 1/2. Daerah yang kedua, daerah yang diberi warna adalah 1 bagian dari 4. Oleh karena itu, di daerah tersebut menunjukkan pecahan 1/4. Dan yang ketiga, daerah yang diberi warna di samping menunjukkan 1/3. Ini contoh mengenal pecahan sepertiga, setengah, dan seperempat, seperti yang sudah Ibu terangkan di pembelajaran sebelumnya. Coba kalian beri tanda centang atau contreng pada gambar berikut ini. Yang pertama yang menunjukkan 1/2 atau setengah. Gambar yang pertama bukan. Gambar kedua juga bukan. Nah, gambar ketiga karena ada 1 bagiannya diarsir. Kemudian gambar keempat. Ini adalah gambar yang menunjukkan 1/2 atau setengah. Sedangkan gambar yang menunjukkan 1/3 adalah gambar yang pertama dan gambar yang ketiga. Gambar yang menunjukkan 1/4 yaitu gambar yang pertama, kemudian gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat, yang terakhir gambar yang ke-6. Ini adalah gambar yang menunjukkan pecahan 1/4 atau seperempat. Nah, perhatikan pertanyaan berikut ini. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Setengahnya bertugas membuat maket. Berapa siswa yang bertugas membuat maket? Karena setengah dari jumlah siswa bertugas membuat maket, maka dari keseluruhan siswa dibagi menjadi 2. KM adalah kalimat matematikanya, 12 siswa dibagi 2 sama dengan 6 siswa. KJ yaitu kepanjangan dari kalimat jadinya. Jadi siswa yang bertugas membuat maket ada 6. Ini adalah jawaban dari pertanyaan di atas. Selanjutnya soal yang kedua. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Sepertiga bagian bertugas menulis kembali dongeng. Berapa siswa yang bertugas membuat dongeng?
Karena sepertiga bagian jumlah siswa yang bertugas membuat dongeng menjadi 3. Kalimat matematikanya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi siswa yang bertugas membuat dongeng ada 4 siswa. Kalian sudah belajar membuat buah, bunga, dan hewan dari plastisin. Nah, sekarang kamu buat dari plastisin bisa dikumpulkan untuk dijadikan maket. Nah, sekarang ayo kita membuat maket kebun binatang sederhana, di mana alat dan bahannya adalah kertas karton, kertas manila, plastisin, lem kertas, cat air, gunting, pensil, dan penggaris. Ini adalah alat dan bahan untuk membuat maket. Adapun langkah-langkah membuat maket kebun binatang, yang pertama adalah membuat dasar maket. Potonglah kertas karton yang tebal dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Berilah warna sesuai dengan keinginan. Yang kedua, membuat binatang. Buatlah beberapa hewan dari kertas manila, kemudian diberi warna. Hewan juga bisa dibuat dari plastisin. Yang ketiga, membuat pagar. Buatlah pagar dari kertas koran bekas yang digulung. Kemudian dicat, rangkai kertas gulung tadi membentuk pagar dengan lem. Langkah yang keempat yaitu membuat pohon. Buatlah pohon dari kertas atau koran bekas yang digulung, kemudian dicat. Rangkai kertas gulung tadi membentuk pohon dengan daun dengan lem. Yang kelima, memasang binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket. Pasanglah binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket dengan menggunakan lem. Ini adalah langkah-langkah dalam membuat maket kebun binatang. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.